Baik, selamat datang pada video tutorial saya kali ini. Bersama saya Anum Jokati, mentor sekaligus founder dari umacodingan.com. Oke, pada video tutorial saya kali ini saya akan membahas tentang teks ketiga, ya, penyelesaian dari teks ketiga, dimana teks ketiga ini disuruh untuk membuat sebuah aplikasi sederhana input nilai mata kuliah per mahasiswa, kemudian outputnya adalah sebuah tabel, dan di masing-masing nilai mata kuliah tersebut ada nilai rata-ratanya. Mungkin kita langsung ke editornya, langsung kita typing. Oke, seperti biasa kita buat struktur sintak awalnya. Jangan lupa bahasanya kita ubah Java. Nah, kemudian karena kita menggunakan buffer reader, kita import Java IO nya. Kemudian import Java text number format. Jangan lupa kita buat objek buffer reader. Kemudian kita buat format numbernya. Kemudian kita buat deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk operasi dari program sederhana ini. Nah, otomatis nanti kita akan buat variabel name, nama mahasiswa, kemudian variabel untuk menampung nilai-nilai mata kuliah, ya. Kemudian variabel untuk jumlah rata-ratanya. Nah, seperti ini. Nah, sini kita buat array name dengan tipe datanya string. Kita batasi data yang bisa ditampung 100, kemudian nama mahasiswa sama 100. Kemudian karena ada 4 nilai yang diinputkan, kita buat deklarasi variabel 4 nilai untuk menampung masing-masing nilai mata kuliah. Kemudian nilai rata-ratanya, deklarasi nilai rata-rata. Nah, oke. Untuk nilai 1, terangan di sini adalah untuk mata kuliah konsep basis data.
nilai 2 RPL1 nilai 3 pemrograman 2, kemudian nilai 4 IRP 2. Oke, kita buat beberapa deklarasi lagi. Variabel CML atau jumlah ini nanti untuk menampung jumlah data yang diinputkan, berapa kali data yang diinputkan, konfirmasi untuk membuat konfirmasi, kemudian X ini untuk batas perulangannya ya. Nanti yang untuk menyimpan total elemen arraynya dari masing-masing inputan. Oke. Seperti biasa kita gunakan perulangan 2 ya. Dan seperti biasa di sini berarti kita buat konfirmasi. Nah, kemudian di dalam duel otomatis kita buat inputan NIM, nama mahasiswa, kemudian masing-masing inputan nilai mata kuliahnya ya, seperti biasa seperti itu. Nah, nanti keseluruhan sintaksnya akan jadi seperti ini. Oke, yang pertama kita buat sebuah inputan NIM dan nama mahasiswa. Ini sintaknya. Jadi di sini pada NIM elemen 0, elemen array 0 atau pertama, nilai pertama ini baru dimasukkan. Kemudian ini sama, setelah NIM dan nama memasukkan nilai mata kuliah, konsep basis data, RPL1, pemrograman 2, IRP 2. Nah, X di sini berarti elemennya masih 0 karena inisialisasi dari nilai X pertama yaitu 0. Nah, kemudian di sini kita buat jumlah angka yang diinputkan dari masing-masing nilai, jumlah nilai yang diinputkan masing-masing mata kuliah. Setelah itu buat konfirmasi. Nah, setelah buat konfirmasi kita menampung jumlah yang diinputkan. Berarti ini adalah inputan pertama. Nah, kemudian kita buat X increment ya, nantinya untuk menampung elemen array. Yang pertama adalah 0, berarti ketika kita mengulang lagi, nah berarti X di sini adalah 1. Jadi elemennya 1 atau data kedua. Nah, terus seperti itu. Jika diulangi lagi, di sini berarti X elemennya 2 atau data ketiga. Diulangi lagi, elemen X 3 atau data keempat ya, terus. Nah,
setelah kita buat proses untuk input datanya, input NIM, nama mahasiswa, dan nilai masing-masing mata kuliah, kita buat untuk menghitung nilai rata-rata, ya. Rumusnya seperti ini. N rata sama dengan N rata dibagi jumlah data yang diinputkan, nah, berarti dibagi JML, ya. Di sini kita bisa buat casting double. Oke. Nah, setelah membuat nilai rata-ratanya, menghitung nilai rata-rata, kita tampilkan seluruh datanya ke sebuah tabel sederhana, ya, dalam hal ini. Nah, kita buat judulnya dulu, daftar nilai mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, konsep basis data, RPL1, pemrograman 2, dan ERP. Jangan lupa di sini kita pakai tab, ya. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya, kita pakai perulangan for. Y kurang dari X, kemudian Y increment. Nah, di dalam for di sini kita akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan, berarti NIM, nama mahasiswa, kemudian nilai mata kuliah, ya, sebanyak dari X-nya, jumlah X-nya. Oke, berarti sintaksnya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan nomor, kemudian berarti ini NIM elemen ke 0, ya, kemudian nama mahasiswa elemen ke 0 atau data pertama, nilainya masing-masing elemen pertama. Kemudian jika untuk data pertama berarti naik ke atas, ketika Y masih kurang dari X, nah berarti di sini increment. Nah, mengulangi ke data yang sudah dimasukkan, berarti masuk ke elemen Y1, terus seperti itu sampai Y kurang dari X itu bernilai salah. Nah, kemudian untuk menampilkan nilai rata-ratanya, ya, sintaksnya seperti ini. Oke, nilai rata-rata, kemudian nilai rata-rata pertama, mata kuliah kedua, mata kuliah ketiga, dan mata kuliah keempat. Untuk konsep basis data, kemudian RPL1, pemrograman 2, dan ERP 2. Nah, ini sintaks untuk. Oke, kemudian kita coba compile, simpan lebih dahulu.
ada error di sini. Cannot find symbol Y. Berarti Y belum kita deklarasikan tipe datanya. Oke, simpan lagi. Masih ada yang error. Unreport exception IO exception must be called or declared to be thrown. Ini berarti kita belum menambahkan syntax throws IO exception. Oke, sudah bisa. Oke, nanti seperti ini outputnya. Nah, oke, jadi itu saja pembahasan dari teks ketiga. Yang pertama tadi buat dulu struktur dasar sintaknya, public class nilai makul, kemudian buat public static void main. Nah, kemudian import Java IO dan Java text number format. Jangan lupa karena kita buat import Java IO pada public static void main, terus IO exception. Kemudian ini untuk memakai as buffer reader, kita buat objek input. Nah, ini kita buat untuk number format. Ya, di sini digitnya 2, koma di belakang komanya 2. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menampung data inputan, ya, ataupun data nanti outputnya. Tadi name, nama mahasiswa, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Ya, kita menggunakan array. Nah, 100 ini berarti batasnya hanya bisa menginputkan sampai data 100. Nah, jumlah di sini untuk menampung banyaknya jumlah data yang diinputkan. Ini adalah untuk konfirmasi seperti biasa. Kemudian ini untuk
menyimpan elemen arraynya ya. Batas untuk menyimpan elemen arraynya dari 0, 1, 2, 3 dan sekian. Nah, di dalam do otomatis yang berulang-ulang adalah inputan NIM, nama mahasiswa, kemudian nilai-nilai mata kuliah. Kita buat sintaknya seperti ini dulu. Setelah itu kita buat sebuah rumus untuk menampung jumlah datanya dulu, dimana jumlah data ini nanti kita pakai dalam perhitungan nilai rata-rata ya. Kemudian konfirmasi, kemudian di sini jumlah kita buat kombinasi plus sama dengan 1, berarti jumlah sama dengan jumlah ditambah 1. Kemudian X increment, jadi batas konfirmasinya, batas while-nya. Setelah selesai menginputkan data, kita buat sintak untuk menghitung nilai rata-ratanya. Otomatis rumus nilai rata-rata adalah n rata sama dengan n rata dikurangi jumlah. Nah, jumlah di sini kita casting double. Setelah menghitung rumus sudah selesai, menghitung rata sudah selesai, kita buat outputnya, tampilnya akan sintak yang akan menampilkan data-data yang diinputkan ke dalam sebuah tabel. Nah, kita buat judulnya dulu, kemudian ini untuk data-data yang sudah diinputkan kita pakai perulangan for, kemudian ini untuk menampilkan nilai rata-rata. Nah, sebenarnya seperti ini ya, jangan lupa menggunakan tab. Nah, oke, itu saja pembahasan teks ketiga dari saya. Semoga bermanfaat.